kan dulu ini di wihara ini wilayah daerah dari Gunung Sari sampai Dwi Warna itu dikenal dengan areal pekuburan Gunung Sari. Oh, ini di sini bekas pekuburan, Pak? Betul. Jadi makanya dibangunlah namanya tempat ibadahnya. Dari 4 atau 5 vihara yang ada di sekitar sini, yang sebenarnya vihara pertama itu di sini, Pak, Triratna? Betul, di sini wihara Triratna ini. Nah, Ibu sebagai pemimpin wilayah, apa nih Bu strateginya untuk bisa menjaga wilayah ini agar tetap harmonis, Bu? Ya, tentunya menjaga hubungan yang baik. Kelurahan Kartini merupakan salah satu kelurahan yang memiliki konsentrasi masyarakat Tionghoa di Jakarta. Bisa terlihat dari banyaknya pusat-pusat bisnis dan perdagangan di kawasan Pecinan yang juga masuk ke dalam Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ini. Selain itu juga Anda bisa melihat banyaknya lokasi-lokasi rumah ibadah yang identik dengan kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa pada umumnya, yaitu vihara. Kira-kira seperti apa situasinya? Saya Randi, welcome to Kelurahan Kartini. Suasana syahdu nampak menyelimuti vihara pada pagi ini. Terlihat lampion sudah menghiasi vihara untuk menyambut datangnya Imlek. Hiruk-pikuk persiapan Imlek juga sudah begitu terasa. Pengunjung berlalu lalang untuk sembahyang bagi arwah leluhurnya. Diapit oleh beberapa vihara yang berdekatan, vihara yang terletak di persimpangan perbatasan Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Kartini ini tak menyurutkan pesonanya. Sudah ratusan tahun usianya, bangunan ini tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Inilah Vihara Triratna, yang merupakan vihara tertua di Kelurahan Kartini. Menyimpan saksi sejarah peradaban masyarakat Tionghoa di wilayah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pengelola Vihara Triratna, Pak Afon. Untuk Vihara Triratna ini, Pak, dari tahun berapa sih Pak dibangunnya, Pak? Dibangun ini tahun 1761 ya. 1761? Iya. Udah lama juga Pak ya? Betul. Ratusan tahun juga. Iya, udah ratusan tahun. Kan dulu ini di wihara ini wilayah daerah dari Gunung Sari sampai Dwi Warna itu dikenal dengan areal pekuburan Gunung Sari. Oh, ini di sini bekas pekuburan, Pak? Betul, areal pekuburan. Jadi makanya dibangunlah namanya tempat ibadahnya, ya khususnya Siti Garba Bodhisatwa, yang memang kan untuk masalah kedewaannya yang mengurus untuk yang namanya para arwah tersebut, seperti itu, Pak. Oke Pak, saya pengen tahu nih Pak, sedikit sejarah di wilayah Kartini ini kan konsentrasi masyarakat Tionghoa cukup banyak nih. Itu gimana sih Pak awalnya mereka itu bisa datang ke sini Pak? Ya kan seiring dengan namanya perkembangan kan namanya kota ya, kita namanya DKI Jakarta ini, jadi otomatis ya banyak lah yang namanya kan membutuhkan lahan, yang akhirnya pun juga kalau kita sebut tadinya di sini wilayah perkuburan pun akhirnya menjadi perumahan seperti itu. Dari 4 atau 5 vihara yang ada di sekitar sini, yang sebenarnya vihara pertama itu di sini Pak, Triratna? Betul, ya? Di sini wihara Triratna ini, karena di sini ini kan ya memang awal namanya pembangunan tempat ibadahnya gitu. Sementara kalau zaman dulunya itu di sebelah sini ini di Buddha Gautama tuh, itu aslinya adalah rumah orang Belanda ya. Orang Belanda? Rumahnya ya mungkin namanya areal seperti kuburan pastinya kan nggak menyaman ya, jadi mereka seperti menjual lah ya pada pihak orang-orang Tionghoa itu. Oh gitu ceritanya. Kemudian dibuatlah jadi tempat ibadah. Ya cuma kalau yang di sebelah-sebelah itu memang kalau boleh kita sebut itu baru lah. Baru. Tapi kalau yang tertuanya untuk wilayah di sini ini adalah di sini Wihara Triratna ini. Oke Pak Afon, tadi saya sempat muter-muter kan ya. Iya. Di depan itu ada batu, pakai batu nisan apa? Batu prasasti itu Pak? Batu itu apa ya? prasasti penandaan. Jadi itu adalah sebagai penandaan daripada para saudagar Cina di zaman masih VOC ya. Itu
seperti menyumbang lah ya untuk pembangunan kota Jakarta ini. Oh gitu. Iya. Itu tahu nggak Pak kira-kira angkanya berapa Pak? Itu kan masih zaman-zaman pakai emas sih. Emas Makanya ya? Di situ ditulisnya kan Belum emas. ada duit-duit kayak Betul. kertas gitu ya? Betul. Nggak ada Pak ya? Masih zamannya masih memakai emas. Pak, tentunya kan di dalam masyarakat ini kan ada keberagaman nih Pak. Nah untuk Pak Alphonse sendiri melihat keberagaman itu gimana Pak? Ya untuk kita sih memang itu kita bisa saling bekerja sama lah, baik wilayah maupun para warga gitu kan, baik maupun juga seperti kelurahannya, seperti itu ya, kecamatannya. Untuk sesama warga pernah nggak? Mungkin Pak Alphonse pernah ingat pernah terjadi gesekan Pak untuk warga sekitar? Sampai saat sekarang ini sih di kita nggak ada ya. Nggak ada Pak ya? Artinya Nggak ada. positif-positif aja ya Betul, sampai hari ini ya? Positif aja. Batu prasasti yang terdapat di halaman Vihara Triratna ini menandakan banyaknya saudagar etnis Tionghoa pada masa itu. Bergotong royong untuk memperluas area pemakaman kota Batavia. Semangat gotong royong inilah yang melandasi indahnya persatuan untuk memajukan sebuah kota. Wajar saja jika di daerah ini memang tidak ada pergesekan antara etnis. Keharmonisan dan kerukunan yang sudah terjalin sejak lama ini tentunya mendapatkan dukungan dan arahan dari pemerintah daerah yang juga memiliki peran penting dalam memelihara keharmonisan ini. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Ati Mediana selaku Lurah Kartini. Halo, selamat pagi Bu Lurah. Selamat pagi. Ya. Bu, sibuk banget nih Bu kayaknya hari ini Bu. Menjelang Imlek ya Bu ya? Iya, alhamdulillah hari ini saya ditemani dengan LMK RO06, juga jajaran saya 3 pilar. Kita sudah bertemu dengan pengelola Vihara Triratna yang berada di Jalan Laut Seraya. Kita berkoordinasi untuk persiapan Imlek. Rencana besok kita dengan jajaran kecamatan, kelurahan juga memberdayakan anggota PPSU melaksanakan kerja bakti. Bu Lurah, ini kan di wilayah Kartini kan salah satu wilayah yang memiliki budaya multikultur nih Bu. Nah Ibu sebagai pemimpin wilayah, apa nih Bu strateginya untuk bisa menjaga wilayah ini agar tetap harmonis Bu? Ya, tentunya untuk menjaga keharmonisan kita dengan para stakeholder yang ada di wilayah Kelurahan Kartini, menjaga hubungan yang baik, berkoordinasi dan saling berkolaborasi dalam kegiatan. Semua warga masyarakat maupun beragam agama, budaya tetap kita dukung setiap kegiatan maupun perayaan-perayaan yang ada di masing-masing keagamaan. Berarti jumlah vihara itu kan ada 5 ya. Nah untuk demografis penduduk berdasarkan agama, di sini gimana Bu? Persentasenya? Iya, dari jumlah penduduk Kelurahan Kartini ini sebanyak 26.359. Nah, khusus untuk yang beragama Buddha sekitar 11%, agama Islam 58%, agama Kristen 19%, kemudian Hindu dan Konghucu masing-masing 1%, dan Katolik sendiri 10%. Oke, berarti memang dari presentasi itu memang kelihatan bahwa wilayah Kartini itu memang memiliki masyarakat yang beragam Bu ya? Ya, multi etnis, baik suku, ras, dan budaya. Keren ya Bu ya, Kelurahan Kartini Bu ya? Keren, banyak wawasannya, banyak pengalaman tersendiri semasa saya mendapat amanah di wilayah Kelurahan Kartini. Bu, mungkin bisa dijelasin Bu pesan-pesan ya Bu, supaya tetap terjaga nih Bu keharmonisan ini. Ya, pesan saya tentunya untuk warga masyarakat wilayah Kelurahan Kartini, jaga keharmonisan, saling menghormati, juga keterbukaan antar sesama tentunya di keluarga maupun dengan tetangga, sehingga hal-hal yang mungkin bisa menjadi perpecahan dapat diantisipasi. Intinya adalah keterbukaan ya Bu untuk warga yang beragam ini ya. Ya. Harmonisan dan kerukunan memang sudah sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah merupakan hak untuk segala bangsa yang menganut suatu kepercayaan. Seperti di Kelurahan Kartini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam bagaimana kita bersikap, menghargai, dan menghormati suatu perbedaan. Selamat Hari Imlek bagi warga Jakarta Pusat yang merayakan. Gong Si Fa Coy.